Halo teman belajar, selamat datang di channel YouTube Belajar Arsitektur bersama saya Yolanda. Bersama saya Zaidan. Kali ini kita akan mereview sebuah restoran yang berada di titik 0 Jakarta. Nama tempat ini adalah Dalam Punakawan. Restoran ini merupakan bangunan yang juga berfungsi sebagai kafe, restoran, dan juga galeri. Bangunan ini juga bisa disewakan sebagai venue untuk acara meeting atau juga pernikahan. Karena merupakan bangunan hasil konservasi dan masih bagian dari cagar budaya Yogyakarta, bangunan ini bercirikan gaya Inggris, yaitu bertembok tebal, bangunannya simetris, dan juga plafonnya tinggi, dan kemudian menggunakan atap perisai. Pada tampak depan fasad terdapat extension berupa kanopi kayu berwarna hijau yang menyambut pengunjung. Untuk struktur bangunan ini cenderung expose untuk kolom dan baloknya, dan bukaan seperti jendela dan pintu memiliki repetisi bentuk, yaitu persegi dengan bagian atasnya miring membentuk trapesium. Jendela yang digunakan menggunakan jendela mati yang didesain cukup besar untuk memaksimalkan pencahayaan matahari yang masuk ke dalam ruangan. Untuk sirkulasi udara, bangunan ini memanfaatkan ventilasi yang berada di dekat dengan plafon, dan plafon bangunan ini juga menggunakan material kayu untuk meredam suhu dan panas sehingga ruangan cukup sejuk walaupun tidak menggunakan AC. Masuk lagi ke dalam bangunan, kita akan menemui dua ruangan yang difungsikan sebagai galeri display seni Yogyakarta seperti keris, motor, dan juga mesin ketik dan koleksi lainnya. Dan masuk ke area yang lebih dalam lagi, kita akan menemukan dua skylight yang memberikan pencahayaan alami bagi ruangan. Dan untuk ruangan semi publik, paling belakang, terdapat jendela dan pintu yang menjadi sumber penghawaan dan juga pencahayaan bagi ruangan. Keluar dari area bangunan terdapat area extension yang menjadi counter service dan juga area outdoor dari cafe. Pada area ini terdapat kanopi kayu berwarna hijau yang dihiaskan dengan tanaman. Pada area ini juga terdapat kolam yang berfungsi sebagai penghawaan evaporasi dan juga membangun kesan sejuk dan juga menenangkan bagi area ini. Area outdoor ini juga memaksimalkan penggunaan tanaman. Dapat dilihat dari penggunaan vertical garden pada sepanjang area dan juga penggunaan tanaman seperti Calathea lutea untuk memblokir paparan cahaya matahari yang masuk ke dalam area aktivitas. Area ini juga memanfaatkan penggunaan tanaman gantung pada plafon dan juga titisan untuk mendukung shading pada area ini, sehingga area ini tetap teduh dan sejuk. Pada area outdoor belakang, area ini difungsikan juga sebagai live music dan juga cafe outdoor. Kemudian juga di area ini terdapat dua pohon besar yang juga dimanfaatkan sebagai shading pada area ini. Dan untuk kenyamanan sirkulasi, area ini menggunakan paving block dan juga terdapat lampu dengan aksen yang khas untuk area titik nol dan sekitar. Tunnel ini merupakan area transisi dari area outdoor depan yang merupakan area counter service menuju ke area outdoor belakang yang merupakan area live music. Tunnel ini menggunakan material besi hollow sebagai rangkaian tunnel dan juga pemanfaatan tanaman sebagai shading agar pengunjung ketika melewati tunnel ini tetap merasa teduh. Bangunan ini bergaya Indisch, perpaduan antara gaya Jawa kuno dengan kolonialisme Belanda. Bangunan lama yang diperbarui serta dijaga keaslian bentuk bangunannya. Beberapa bentuk bagian interior dipertahankan seperti plafon kayu, lantai yang masih menggunakan tegel polos, dan layout antar area makan guna terlihat ruangannya lebih luas. Terdapat juga area galeri yang menyimpan berbagai benda seni dan benda-benda antik Jawa, seperti koleksi keris dan lukisan-lukisan. Jenis pelayanan yang disediakan restoran Dalam Punakawan ini merupakan counter service, atau yang dikenal sebagai cafeteria service. Merupakan tipe layanan yang praktis, cepat, dan hemat. Di sini, kamu dapat memesan dan mengambil pesanan pada counter kemudian membayarnya di bagian kasir. Dengan kepraktisan yang ditawarkan, counter service menjadi layanan yang umum ditemukan pada restoran sejenisnya. Memasuki area interior melalui entrance depan fasad bangunan, kami disajikan dengan interior yang sangat kental dengan aksen kolonialisme Indisch yang bertujuan untuk konservasi sehingga bangunan ini tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Pada bagian dalam ruangan, terdapat furnitur yang juga menghiasi area interior. Furnitur tersebut bermaterialkan kayu solid yang berwarna coklat dengan pelitur semi-glossy.
Pada bagian kaki-kaki meja juga terlihat sangat bangki dan terasa begitu berat, serta sedikit aksen-aksen ukiran bunga yang terdapat di bagian sudut-sudut meja. Terdapat pula area coffee table yang bernuansa klasik. Saat memasuki galeri, pengunjung akan terpesona dengan nuansa yang begitu spiritual karena di dalamnya terdapat koleksi-koleksi benda antik seperti keris, tombak, dan mesin ketik lama, serta lukisan-lukisan yang indah. Memasuki area meeting room, kami disajikan dengan interior yang simpel, dengan aksen-aksen klasik, serta perpaduan gaya kontemporer yang dihasilkan oleh seni-seni yang terpampang pada dinding-dinding sekitar meeting room. Pada area galeri juga, penghawaan yang disediakan sangatlah sejuk, sehingga pengunjung dapat menikmati setiap visual koleksi yang diberikan. Pada bagian furnitur interior, kita disajikan beberapa furnitur yang sangat kental dengan gaya Indies, seperti beberapa aksen ornamen di sudut-sudut furnitur, serta bentuk organis yang tercipta pada ruangan ini. Pada area outdoor, terdapat area restoran outdoor dan counter service yang bersifat open. Area ini dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau, sehingga area ini tetap sejuk meskipun cuaca sangat panas. Pada area lorong outdoor atau bagian transisi, terdapat tanaman merambat yang menuju ke arah toilet umum, serta 2 sink alami untuk mencuci tangan yang bermaterialkan batu alam. Sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.